Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang solih dan solihah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar tentang materi Rasulullah dan Ulul Azmi. Silahkan disimak teman-teman. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mencermati materi Rasul Allah dan Ulul Azmi, teman-teman mampu menjelaskan nama Rasul Allah dan Ulul Azmi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kita lihat bagian berikut ini. Nabi yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul yaitu manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah teman-teman, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Tentunya teman-teman masih mengingat dan menghafalnya ya. Berikut ini adalah nama-nama Nabi dan Rasul. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat Rasul Allah. Sifat Rasul Allah ada dua. Yang pertama adalah sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada diri seorang Rasul. Sedangkan yang kedua adalah sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat wajib itu ada 4. Sidik, yaitu artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya. Ketiga tabligh atau menyampaikan. Yang keempat fatonah, yang artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil ada 4. Kizib artinya berbohong atau dusta. Khianah artinya berkhianat. Kitman artinya menyembunyikan kebenaran. Dan yang keempat baladah, yaitu bodoh. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Nah teman-teman, siapa sajakah Rasul Ulul Azmi tersebut? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Ulul Azmi ada 5 yang kita harus ketahui dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Keteguhan beliau dalam berdakwah adalah ketika beliau berdakwah selama 950 tahun dalam menyiarkan ajaran Allah, tapi umatnya tetap saja ingkar. Bahkan putranya sendiri yang bernama Kan'an tetap ingkar. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka berupa siksaan banjir yang besar. Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak seorang tukang pembuat patung yang dijadikan sesembahan bernama Azar. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Berikutnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Nabi Musa hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah.
kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya dalam berdakwah. Akhirnya Allah memberikan Harun saudaranya yang membantu dakwah Nabi Musa. Yang berikutnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Isa selalu dikejar-kejar hendak dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa, sehingga yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza atau Iskariot. Berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga beliau diberikan julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad juga dihadang serta diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal, orang yang sangat membenci Rasulullah. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad juga sangat menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi sehingga disebut dengan Khotamul Anbiya atau penghabisan para nabi dan rasul. Nah, teman-temanku yang solih dan solihah, tentunya kita harus meneladani sikap terpuji para rasul ulul azmi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, keteguhan kita dan kesabaran kita dalam beribadah. Yang ketiga, kesabaran kita dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Kemudian teguh dan sabar dalam bergaul, tidak cepat marah. Dan teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, teman-temanku yang solih dan solihah, semoga kita dapat meneladani kebaikan serta sikap terpuji para rasul ulul azmi. Demikian tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran Rasul Allah dan ulul azmi. Karena kita masih dalam masa pandemi, pesan Ustadzah, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, serta tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.